Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama Ustadz Huda dalam pembelajaran materi blog Sirah. Minggu lalu Ustadz Huda sudah menyampaikan atau menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Yang singkat cerita bahwa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal yang besar, yang mana ketika itu Nabi Nuh sudah mengajak kaumnya selama hampir 1000 tahun untuk masuk ke dalam Islam. Tapi pada hasilnya kaumnya menolak untuk masuk dalam Islam. Maka Allah mengazab kaumnya dengan hujan yang amat sangat lebat dan akhirnya timbullah banjir. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar sehingga kaum dan juga hewan-hewan yang ada pada saat itu bisa tertampung di dalam kapal tersebut. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Huda akan melanjutkan atau akan memulai cerita baru, yaitu tentang Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Kita mulai ya. Dengarkan baik-baik. Pada saat itu di sebuah kota di Babilonia atau di sebuah negeri yang bernama Babilonia, hiduplah seorang pemahat patung. Nah, jadi patung yang terbuat dari kayu atau terbuat dari batu. Nah, itu ada orang yang memahatnya. Nah, ketika itu adalah Azar. Yang mana Azar adalah nama ayah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dan Azar itu memiliki anak yang sangat amat cerdas. Dan tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi. Kemudian karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak kaumnya masuk ke dalam Islam atau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim mulai mengajak orang-orang yang ada pada saat itu, terutama kepada orang tuanya, yaitu ayahnya Azar, yaitu mengajak untuk tidak menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia, karena patung adalah benda mati, tidak berbicara, tidak bisa melakukan apapun, hanya berdiam diri saja tanpa bisa melakukan apapun. Akan tetapi ayah Nabi Ibrahim tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Ibrahim dan justru malah memarahi Nabi Ibrahim. Nah, kemudian pada suatu hari di kota Babilonia atau di negeri Babilonia ada acara yang besar yang diikuti oleh seluruh penduduk Babilonia. Pada saat itu pula Nabi Ibrahim diam-diam menuju ke tempat patung-patung yang mana patung itu disembah oleh rakyat Babilonia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung dan menyisakan satu patung yang terbesar, ya, patung yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim menggantungkan alat penghancur yang digunakan Nabi Ibrahim ke leher patung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim kembali, dan kala itu Nabi Ibrahim mengalungkan agar orang-orang atau penduduk Babilonia itu mengira bahwa patung terbesar tersebutlah yang menghancurkan patung-patung yang lain.
keesokan harinya, karena penguasa di situ adalah seorang raja yang bernama Raja Namrud, menangkap Nabi Ibrahim karena kenapa? Padahal Nabi Ibrahim sudah mengira bahwa nanti orang-orang akan mengira bahwa patung terbesarlah yang menghancurkan semua patung yang ada di situ. Tapi karena yang di situ ketika di negeri itu yang tidak menyembah hanya Nabi Ibrahim, maka Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang cerdas. Bukankah patung besar itu yang menghancurkannya? Karena di patung tersebut masih ada alat penghancur Nabi Ibrahim yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung yang lain. Kemudian tanyakanlah, Nabi Ibrahim meminta kepada Raja Namrud, tanyakanlah kepada patung itu, kepada Tuhanmu, jika patung tersebut bisa menjawab. Nah, itu jawaban cerdas dari Nabi Ibrahim kepada pertanyaan tadi oleh Raja Namrud. Kemudian seluruh penduduk Babilonia ketika itu tertunduk malu dan berkata bahwasanya mereka mengetahui bahwa patung itu tidak bisa berbicara maupun tidak bisa bergerak, bahkan sampai menghancurkan patung-patung yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab apa yang disampaikan oleh penduduk Babilonia tadi. Kemudian Nabi menjawab, kemudian mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat berbicara dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Itu jawaban cerdas lagi dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Selanjutnya penduduk Babilonia pun marah karena jawaban Nabi Ibrahim tadi. Karena saking marahnya, Raja Namrud memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, yang dikatakan di dalam kitab yang di buku, yaitu hingga seukuran bukit yang besar. Kemudian lalu dinyalakanlah api yang sangat besar. Nah, dan ketika itu Nabi Ibrahim diikat di dalam tiang yang mana terletak di atas, misal di bawahnya ini kayu-kayu. Nah, kemudian ada tiang satu dan Nabi Ibrahim diikat di situ. Ya, Nabi Ibrahim diikat di situ. Kemudian dinyalakan apinya. Nah, ketika tahu dengan keadaan seperti itu, kemudian Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata yang artinya, cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Nah, kemudian Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim dan mengatakan dan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panas api yang sangat besar. Allah merubah api yang panas menjadi dingin dan membuat Nabi Ibrahim tidak terluka. Nah, cerita ini terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 70. Mungkin teman-teman bisa membacanya di Al-Qur'an ya, surat Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 70. Kemudian selanjutnya, setelah Nabi Ibrahim itu terselamatkan tanpa ada bekas luka bakar satupun, Raja Namrud sangat amat kaget, terhenyak melihat Nabi Ibrahim ketika disiksa atau selamat dari siksaan yang dibuat oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk.
mendengar perkataan itu, kemudian Raja Namrud dengan sombongnya, dengan angkuhnya menjawab dengan yaitu aku juga bisa mematikan. Maksud di sini mematikan adalah menyelamatkan rakyatnya jika melakukan salah dan tidak ingin membunuhnya, dan aku bisa mematikan yaitu membunuhnya jika melakukan kesalahan, atau jika memang ingin Raja Namrud membunuh, maka matilah rakyat tersebut, dan menghidupkan rakyatku. Maksudnya ketika rakyatnya berbuat kesalahan atau rakyatnya ya memang dibiarkan hidup oleh Raja Namrud, maka itu dimaksud oleh Raja Namrud adalah menghidupkan rakyatnya. Jadi perkataan Nabi Ibrahim tadi disanggah, yang menceritakan bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim kembali menyampaikan sesuatu hal yang cerdas, yang mana Raja Namrud tidak bisa mengimbanginya lagi. Yaitu apa? Nabi Ibrahim menjawab, hanya Allah yang mampu menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah terbitkan matahari dari barat. Itu adalah tantangan Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud untuk menerbitkan matahari dari bagian barat. Kemudian karena Raja Namrud tidak bisa menjawab dan terdiam dengan perkataan Nabi Ibrahim, maka akhirnya Raja Namrud atau penduduk Babilonia mengusir Nabi Ibrahim dari kota Babilonia. Nah, cerita ini terdapat dalam surat Al-Baqarah untuk ayatnya sekitar awal juz 3 kalau nggak salah, sekitar awal juz 3 ya, sekitar awal juz 3. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca di awal juz 3. Nah, ini masih berlanjut ceritanya, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengajak pergi istrinya. Nah, jadi ketika diusir, Nabi Ibrahim mengajak istrinya yang bernama Sarah dan saudaranya yang bernama Lut atau Nabi Lut untuk berdakwah bersama Nabi Ibrahim. Kemudian mereka bersinggah atau singgah di kerajaan yang bernama Hiran, dan mayoritas penduduknya juga bukan seorang yang menyembah Allah, tapi mereka menyembah bintang-bintang. Kemudian penduduk Hiran, karena Nabi Ibrahim adalah pendatang, mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah bintang-bintang. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nah, kita lihat ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sembari memandang langit, inikah Tuhanku? Inikah Tuhanku? Kemudian ternyata bintang bahkan kalah terang dari bulan. Apakah Tuhanku mungkin kalah dari suatu hal yang lain? Nah, itu jawaban Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga berkata ketika datang pagi, sembari melihat matahari, kemana Tuhanku? Tuhannya Nabi Ibrahim adalah bintang-bintang yang sudah lenyap ketika itu. Maksudnya itu Tuhan orang-orang Hiran. Ketika itu Nabi Ibrahim ingin membantah Tuhan mereka. Dan sekarang muncullah benda yang lebih besar daripada Tuhanku. Apakah Tuhanku mungkin kalah dengan benda ini? Dan bahkan pula matahari akan terbenam atau akan menghilang ketika sore hari. Itu adalah jawaban cerdas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada penduduk kerajaan Hiran tersebut bahwa, wahai penduduk Hiran, aku berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cerita part pertama dari Nabi Ibrahim, karena ceritanya sangat panjang, jadi akan Ustadz Huda bagi menjadi 2 cerita. Nah, tadi adalah kisah perjalanan dari Nabi Ibrahim ketika beliau dilahirkan di kota Babilonia sampai beliau diusir dari kota
tersebut. Tetapi walaupun beliau diusir dari negaranya, Nabi Ibrahim tetap bersemangat untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Jazakumullah khair atas perhatian teman-teman. Untuk video kali ini tidak ada tugas menulis. Insya Allah nanti di video Nabi Ibrahim part yang kedua, insya Allah di situ ada tugas untuk teman-teman mengerjakannya. Saya sudah minta maaf jika ada salah dalam penyampaian. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.